Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Cerali kepada yang baru menonton di channel ini, semoga panjang umur, murah rezeki, dan permudahkan segala urusan guys. Alhamdulillah dah sampai kita punya umur ke tahun 2022 guys. Jadi semoga kita punya kawan-kawan yang di luar sana, subscriber makin maju ke depan guys, dan senantiasa diberikan rezeki dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, saya ada lama tak membuat reaction video sebab tahun baru ini agak sibuk. Saya ada kerja sedikit semenjak 2020 ini guys, agak busy sedikit. Jadi sekarang baru nak membuat video. Jadi apa kabar semuanya guys? Sebelum itu guys, siapa yang belum subscribe tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe terima kasih. Sekarang saya akan membuat reaction tentang pemain-pemain bola juga daripada Indonesia. Dia punya tajuk nih guys, nasib mantan pemain timnas sungguh mengejutkan. Begini kabarnya setelah lama menghilang guys. Wow, setelah lama menghilang. Jadi kita sama-sama tengok macam mana ke video ini. Saya ambil video ini daripada daftar populer guys. Siapa yang nak tengok video yang lebih jelas boleh juga klik di bawah, nanti saya letak di description dia punya link. Oke guys, tanpa buang waktu jom kita lanjut ke video ini dalam kiraan 3, 2, 1. Oke guys, ini dia. Heho Pop Gengs. Wow, Pop Gengs ya. Daftar populer guys. Jangan lupa juga subscribe channel Sepak bola Daftar Indonesia Populer. selain dramanya pernah dan sering juga mencetak pemain-pemain terbaik di masanya. Kita sangat akrab dengan Bambang Pamungkas, Boaz Solosa, Kurniawan, Bima Sakti, dan masih banyak lagi. Tapi kita harus menaruh tempat khusus untuk ex pemain timnas yang pernah memperkuat skuad Garuda, memberikan poin terbaik dengan gocekan dan gol-golnya yang cantik. Tapi nasibnya entah gimana sekarang. Mari kita melihat kehidupan terkini mereka. Pertama adalah Maldini Pali, pemain sayap asal Sulawesi Selatan yang namanya mirip dengan legenda AC Milan, Paolo Maldini. Namun nasib sedikit berbeda. Bersama timnas U19 di era Indra Syafri, pemain ini sempat dianggap menjadi winger masa depan yang bercahaya. Sayang banget, prediksi itu jauh. Padahal pernah menjadi pemain sentral skuad Garuda Muda saat menjuarai Piala AFF U19 di Sidoarjo. Saat itu Maldini memperkuat lini depan racikan Indra hingga U19 lolos Piala Asia 2014. Lalu mendapat julukan pemain freestyle. Rekan Evan Dimas ini sampai dikontrak setahun oleh PSM Makassar sebelum pindah ke Sriwijaya FC tahun 2017. Sayangnya, skuad Sriwijaya belum bisa memaksimalkan kekuatan Maldini kala itu. Apalagi ia sudah menjadi polisi. Dia jadi menjadi polisi guys. Setelah Kito terdegradasi, Bayangkara FC, skuad The Guardian milik Korlantas Polri menggandengnya. Tapi lagi-lagi, gocekan dari sisi sayap tidak terlihat. Hingga kadang ia diturunkan ke lini pertahanan. Dengan formasi 4-4-2 di musim 2018 kala itu. Maldini kalah saing dengan bek sayap lainnya, seperti Alsan Sanda, Putu Gede, atau Fatsur Rahman. 2019 Maldini keluar dan memperkuat skuad Ihsan Mulang Kalteng Putra. Namun lagi-lagi potensinya nggak keluar. 5 kali penampilan dengan sekali menjadi pemain pengganti, Kalteng pun terdegradasi. Hingga pandemi membuat liga nggak jelas pada tahun 2020. Sudah minim penampilan, gonta-ganti klub yang akhirnya terdegradasi, Maldini yang diancang-ancang jadi pemain muda berjaya seolah-olah tenggelam di telan pemain pandemi. Muda yang berjaya. Apa kabarnya ya sekarang? Pernah terpilih jadi satu dari 3 utusan Indonesia untuk berlatih di Leicester City, Maldini masih menjadi polisi. Kabar terakhir dari Borneo News mengatakan bahwa ia akan menjadi pengganti Melchior Majevat jika belum sembuh dan tidak bisa membela Kalteng Putra di laga ketiga grup D Liga 2. Era U19 2014 yang sukses kala itu juga berkat rekannya Mulis Hadi. Pencetak 7 gol dari 23 pertandingan U19 dan 2 diantaranya itu adalah yang dicetak di babak penyisihan grup B saat melawan Brunei. Setelah itu PSM Makassar pun meliriknya untuk dikontrak selama 6 tahun. Diasah sejak kecil di sekolah sepak bola dan bakat diturunkan dari ayahnya Samsul, mantan kiper klub
Asyabab Surabaya. Tapi sayang banget, Mukhlis yang akhirnya jadi polisi dia bergabung jadi di polisi, Bayangkara FC, lalu karirnya mulai meredup. Dan saat mencoba berlaga bersama timnas senior pada tahun 2016, ia sudah nggak secemerlang saat di tim Garuda Muda atau saat memperkuat skuad U17. Tahun 2018 ia bergabung di Persib Bandung, tapi hanya tampil 5 kali dan mencetak 1 gol saja. Dan dilepas awal 2020 hingga sekarang udah nggak punya klub. Bersinar di usia muda dan digadang-gadang menjadi pemain yang bersinar di tingkat nasional. Namanya malah meredup. Kabar terbarunya sih terpantau saat Fajar mengabarkan PSM Makassar sedang mencari penyerang utama Juni 2021 lalu. Di barisan penjaga gawang, Dede Henry juga pernah dielu-elukan sebagai pemuda yang memiliki masa depan sebagai pemain sukses. Digodok sejak kecil, lalu mulai berkarir sejak remaja, hingga berkompetisi bersama timnas U19, nasibnya malah lebih parah. Di masa-masa kesuksesannya di U18, orang tuanya bercerai, Dede stres selalu jadi narkoboy. Hingga akhirnya pernah dikabarkan menjadi begal. Bergabung dengan kelompok begal, bahkan kabarnya melakukan penembakan kepada korban sebelum kendaraan korban diambil. Yang itu pun dijual untuk duitnya dipakai beli narkoboy. Setelah itu jejaknya ditelusuri dan ia mendekam di balik jeruji. Aduh. Kembali ke U19 era Indra Syafri, di mana era itu sepertinya era keemasan U19. Fahri Firmansyah juga sempat ikut seleksi U19 di era itu, namun tidak lolos. Malah lolos U21 saat akan bertanding di turnamen Kotif di Spanyol. Saat itu, dengan semangat muda, ia berangkat ke Eropa. Tapi sebuah tackle dalam pertandingan melawan Levante, klub asal Spanyol tahun 2014 silam, membuatnya cedera, yang kemudian mematahkan semua mimpi-mimpinya, hingga tak bisa kembali ke lapangan hijau. Sempat memperkuat Sriwijaya FC menjadi pemain timnas U21 di kancah internasional, nasibnya setelah itu malah menjadi kuli panggung. Lalu mendaftar satpam di bekas kantor milik pabrik rokok ternama asal Kediri, yang gajinya dipakai untuk terapi cederanya. Nasibnya tak dipedulikan oleh PSSI, ia ditelantarkan begitu saja. Ia sampai trauma dan membenci sepak bola. Dan menenang. Di sini guys, pemain-pemain bola Sipak nih memang banyak dia punya kelebihan. Tengok adalah yang jadi polis, ada juga yang dah jadi security, sebab kita tidak tahu macam mana keadaan kita punya kehidupan akan masa depan. Tapi semoga kita punya masa depan ni semua akan baik-baik saja guys. Oke, kita lanjut video ini sampai habis. Diri dengan mondok di Pondok Pesantren At-Tazib di daerah Rejo Agung, Ngoro, Jombang. Lama menghilang setelah itu, melansir Bola Sport, Ketua PSSI saat itu Edi Rahmayadi sempat mencarinya setelah kisahnya viral di Instagram. Edi menawari Fahri menjadi anggota tentara dan akhirnya sekarang ia pun sudah resmi menjadi prajurit TNI. Terbaik. Cedera memang menjadi momok menakutkan bagi atlet manapun karena fisik adalah kekuatan utama. Dan itu juga yang dialami top scorer hebat di masanya, di masa muda kala itu. Irfin Museng, nama yang tak asing lagi, yang bergabung di skuad Garuda saat berhasil berada di tingkat 11 pada ajang Danone Nations Cup 2005 di Prancis. Di Piala Dunia Junior itu bahkan Irfin dan tim mampu membantai Belanda dan Irlandia dan bertahan bersama klub-klub dari negara sepak bola tradisional seperti Inggris, Brasil, Portugal, Jerman, dan Prancis. Catatan 10 gol yang ia torehkan membuatnya mendapat julukan bocah ajaib. Sampai membuat klub Ajax Amsterdam meliriknya. Sayang punya sayang, ia bermasalah di visa, membuatnya kembali ke tanah air dan memulai kisah yang berbeda. Ia akhirnya berlabuh di PSM Makassar, klub yang memang selalu mencetak pemain-pemain baik atau tempat pertama berlabuhnya pemain-pemain muda hebat. Tapi gak lama, winger asal Makassar ini berpindah ke Produta. Tapi dalam cuitannya ia curhat seringnya berkutat dengan cedera, membuatnya harus hengkang dari dunia sepak bola setelah sempat mencoba bermain bersama Persiba Balikpapan. Cuitan berikutnya akhirnya menjawab kegalauan para warga pecinta sepak bola. Ia ternyata telah pensiun sejak tahun 2013, di mana usianya kala itu adalah usia keemasan pemain sepak bola yang baru mulai menanjak. Mengambil keputusan berani seperti itu adalah keputusan yang penting, hingga ia banting setir menjadi pengusaha, pebisnis di bidang bangunan dan kontraktor. Menjadi lebih bahagia bersama keluarga kecilnya, ia masih sering bermain bola meski cuma buat senang-senang saja.
Pop gengs, ini berarti gagal di satu hal belum tentu gagal untuk semuanya ya. Ya betul. Jatuh lalu bangkit adalah hal paling hebat, meski itu gak segampang kata-kata dari aku. Belajar aja dari Museng dan rekan-rekannya yang udah bangkit kembali ataupun yang masih berkubang dalam kegamangannya. Oke guys, itu sudah daripada saya. Kita sudah tengok dia punya video-video macam mana tadi itu yang pemain-pemain mengejutkan begini kabarnya setelah lama menghilang guys. Pemain-pemain bola Indonesia yang terbaik adalah Maldini Pali dengan sebagainya dan dia punya kawan-kawan. Jadi Maldini Pali ini guys, dia jadi polis. Ada yang satu tadi itu dia jadi askal dan jadi security. Jadi pemain-pemain bola ini banyak kelebihan dia guys, sebab diorang mula daripada sekolah yang terbaik. Lepas tu mungkin kalau diorang dah keluarga, diorang akan buat satu yang macam ada satu tadi itu jadi usahawan, macam-macam lah yang diorang buat. Jadi itu yang video tadi itu kita tengok memang terbaik guys. Oke guys, itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe, terima kasih dan selamat tahun baru. Bye bye, kita jumpa video akan datang. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.